Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah kewirausahaan, dan dalam kesempatan ini pokok bahasan yang akan kita diskusikan adalah proses inovasi dan pengelolaannya. Inovasi sebagai suatu proses digambarkan sebagai proses yang siklus dan berlangsung terus-menerus, meliputi fase kesadaran, penghargaan, adopsi, difusi, dan implementasi. Proses inovasi dalam 4 tahap seperti dikatakan oleh Dijon dan Hartog tahun 2003. Pertama, melihat kesempatan. Berawal dari ketidakkonkurenan, artinya sama dan sebangun, dan diskontinuitas yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan pola yang diharapkan. Misalnya, ada indikasi tren yang sedang menurun. Yang kedua, mengeluarkan ide. Kunci dalam mengeluarkan ide adalah mengkombinasikan dan mereorganisasikan informasi dan konsep yang telah ada sebelumnya untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, implementasi. Dalam fase ini, ide ditransformasikan terhadap hasil yang konkret. Sering juga disebut tahap konvergen. Perilaku inovasi konvergen meliputi usaha menjadi juara dan bekerja keras untuk mengimplementasikan inovasi. Sering dibutuhkan koalisi, mendapatkan kekuatan dengan menjual ide kepada rekan yang berpotensi. Keempat, fase ini meliputi perilaku karyawan yang ditujukan untuk membangun, menguji, dan memasarkan pelayanan baru. Hal ini berkaitan dengan membuat inovasi dalam bentuk proses kerja yang baru atau dalam proses rutin yang biasa dilakukan. Pengelolaan perilaku inovasi. Menurut Hickman dan Reza dalam Highland dan Decade 2004 mengatakan bahwa inovasi dapat terjadi dalam lingkungan yang berpikir divergen atau berbeda, imajinasi, ketidakteraturan, uncertainty, dan toleransi terhadap ambiguitas. Bukan berpikir konvergen yang mempertahankan aturan organisasi. Usai berupaya membentuk dalam tahap yang disebut dengan EASIER, yakni envisioning, yaitu proses ini meliputi penyamaan pandangan mengenai masa depan untuk membentuk tujuan berinovasi. Visi ini harus meliputi ukuran inovasi yang apa yang dilakukan untuk organisasi dengan ruang lingkup inovasi dan bagaimana visi tersebut sesuai dengan visi perusahaan. A-nya activating,
Startup ini meliputi penyampaian ke publik. S-nya reporting. Tahap ini merupakan upaya seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah dan instruksi pada bawahan, namun juga keterampilan di dalam menginspirasi bawahan untuk bertindak inovatif. I-nya installating. Tahap ini merupakan tahap implementasi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kompleksitas strategi yang diperlukan dalam berinovasi dan konsekuensi yang diterima. Kelima, ensuring. Dalam tahap ini kegiatannya meliputi pemantauan dan evaluasi. Berikutnya adalah recognizing. Dalam tahap ini meliputi segala macam bentuk penghargaan terhadap bentuk inovasi. Budaya atau kepribadian kelompok memainkan peran penting dalam inovasi. Beberapa budaya mendukung inovasi, tetapi yang lain tidak. Organisasi inovatif dikatakan oleh Bright dan Brown tahun 2003, satu adalah ada dorongan bagi para anggotanya untuk bekerja secara mandiri. Kedua, memberikan penghargaan kepada para anggota yang memiliki arahan tersendiri atau inner directed dan mengembangkan ide-ide mereka. Ketiga, menilai keunikan dan bakat tiap kontributor. Empat, menampilkan ketangguhan ketika menerima hambatan. Kelima, mengetahui bagaimana cara berkembang di lingkungan yang ambigu atau yang tidak menentu, ya. Keenam, menciptakan lingkungan yang setiap orang yang berada di dalamnya dihargai dan dinilai karena menjadi dirinya sendiri. 7. Memperkenalkan perilaku penerimaan yang baik. Demikian kuliah pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang.